Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, siswa dan siswi MTS Hubul Waton, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama belajar tentang bab 1, yaitu Toharo. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengawali pembelajaran kita tentang Toharo, marilah kita belajar tentang pengertian dan dalil Toharo. Menurut bahasa, Toharo artinya adalah bersuci. Sedangkan menurut istilah, Toharo artinya mensucikan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Ada beberapa dalil yang mendasari tentang pembelajaran Toharo. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain daripada itu, terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, La yuqbalullahu sholatan bighairi tahur. Artinya adalah Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah kita tahu pengertian Toharo, maka kita selanjutnya adalah belajar tentang najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah kotoran yang melekat pada badan atau pakaian yang wajib disucikan. Ada berapa najis itu? Sekarang kita belajar tentang macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis dalam kategori ringan. Yang kedua, najis mutawasito atau najis dalam kategori sedang. Dan yang terakhir adalah najis mughalato atau najis dalam kategori berat. Maksud dengan najis mukhafafah, adalah najis air kencing anak-anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum memakan makanan apapun kecuali air susu ibunya saja. Bagaimana cara mencucikannya? Karena najis mukhafafah ini termasuk najis yang ringan, maka cara mencucikannya yang pertama cukup dibersihkan dulu najisnya. Yang kedua, dengan cara memercikkan air ke benda atau tempat yang terkena najis. Dan langkah yang terakhir adalah dilap hingga najisnya kering. Yang kedua adalah najis mutawasito atau najis dalam kategori sedang. Najis mutawasito itu bisa terdiri dari darah atau kotoran manusia atau kotoran hewan, arak, bangkai, dan nanah. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasito? Najis mutawasito ini terbagi menjadi 2, ada ainiyah dan hukmiyah. Cara membersihkannya adalah, kalau najis mutawasito yang tergolong ke dalam ainiyah atau yang dapat terlihat wujud najisnya,
maka harus dibersihkan dulu atau dibuang terlebih dahulu najisnya. Lalu langkah yang kedua, najis tersebut disiram dengan air mutlak. Apabila najis mutawasitoh ini tergolong ke dalam najis hukmiyah, dan cara mensucikannya adalah cukup disiram dengan air saja. Yang terakhir, najis mughaladoh. Najis mughaladoh atau najis dalam kategori berat. Najis apakah itu? Najis mughaladoh adalah najis dari air liur anjing dan babi, atau hal-hal atau perkara-perkara yang terlibat dari keduanya, baik itu dagingnya, kotorannya, tulangnya, dan yang lainnya. Kenapa najis mughaladoh ini termasuk najis yang berat? Karena cara mensucikannya yang cukup rumit. Bagaimana cara mensucikan najis mughaladoh? Yaitu yang pertama, hilangkan dulu najisnya. Dan langkah kedua adalah siram atau basuh najis tersebut dengan 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu. Demikian, setelah kita memahami beberapa macam najis dan bagaimana cara mensucikannya, maka berakhir pula pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian, para siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Hubul Waton dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan dapat mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.